Shalom, kakak guru sekolah minggu yang hebat, yang luar biasa. Jumpa lagi dengan video saya, Klinik Sekolah Minggu. Puji Tuhan. Kali ini kita masih belajar tentang alat peraga. Alat peraga ini begitu penting di dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk anak-anak sekolah minggu. Harus diakui bahwa salah satu cara untuk bisa menarik perhatian anak sekolah minggu dan menahannya agar mereka terus tetap memperhatikan guru sekolah minggu dalam bercerita atau menyampaikan firman Tuhan adalah melalui alat peraga. Tetapi itu pun bukan sembarang alat peraga loh ya. Kita harus betul-betul bisa memilih dan mempersiapkan alat peraga yang tentu saja harus sesuai dengan materi cerita firman Tuhan. Dan agar bisa menarik perhatian anak, ya tentu saja alat peraga tersebut harus menarik minat dan perhatian anak-anak sekolah minggu. Alat peraga ini pun juga sekaligus bisa melatih daya imajinasi anak di dalam membayangkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Memang tidak mudah menggabungkan ketiga unsur tersebut dalam sebuah alat peraga. Menarik perhatian, menahan anak untuk tetap memberikan perhatiannya kepada cerita firman Tuhan yang disampaikan, alat peraga yang menarik perhatian anak, dan alat peraga yang bisa membantu anak berimajinasi di dalam membayangkan cerita itu memang tidak mudah, ya. Tetapi kali ini kakak-kakak, saya akan memberikan contoh. Sekali lagi ini adalah contoh. Artinya apa? Artinya kakak-kakak bisa mengembangkan sedemikian rupa untuk bisa berkreasi di dalam mengembangkan alat peraga ini untuk materi cerita-cerita yang lain. Baik, saya akan memberikan contohnya, ya. Contohnya begini. Nah, setelah Tuhan Yesus disalibkan, lalu wafat, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, lalu kemudian diturunkan dan dikuburkan, murid-murid saat itu mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Sampai kemudian murid-murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi orang-orang tua Israel, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat saat itu mengatakan bahwa yang mengambil mayatnya Tuhan Yesus itu murid-murid. Makanya murid-murid itu sangat ketakutan, ya. Mereka sangat ketakutan terhadap orang-orang Yahudi, sangat ketakutan dengan ahli Taurat, tua-tua orang Israel, sehingga sampai suatu hari murid-murid berkumpul di suatu tempat, ya, berada di suatu rumah. Di sana ada Pak Petrus, ya, ada Pak Yohanes, ada siapa lagi? Ya, ada Pak Andreas, ya, lalu ada Pak Yakobus dan murid-murid yang lain. Nah, mereka ada di suatu rumah. Nah, rumahnya mungkin seperti ini. Nah, ini rumahnya, ya. Ada pintunya, ya, rumahnya. Nah, mereka karena sangat ketakutan, mereka ada di dalam dan mengunci, ya. Nah, yang di dalam itu seperti ini. Ya, murid-murid ada di dalam sana, ya. Ya, ini murid-murid Tuhan. Nah, di situ, ya. Nah, ini terkunci. Ya, terkunci. Dari sini pun bisa dibuka, ya, tetapi coba lihat. Nah,
kalau misalnya dibuka seperti ini, nah bisa masuk seperti ini, ya, bisa masuk seperti ini. Nah, kalau misalnya tempat ini dibayangkan seperti karton, ya, nah seperti ini. Nah, ya seperti ini. Nah, saat itu ditutuplah pintu rumah itu dan terkunci, dikunci dari dalam, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Masuknya hanya bisa melalui pintu ini, ya. Ketika mereka berbincang-bincang, mereka bercerita bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus disalibkan, sampai Tuhan Yesus kemudian bangkit. Mereka tetap ada di dalam rumah ini, ya. Ketika mereka asik berbincang-bincang, mereka ketika asik berbincang-bincang, tadi yang di dalam di sini hanya ada murid-muridnya loh ya. Di sini hanya ada murid-muridnya loh ya. Nah, di sini pun kalau misalnya dibuka seperti ini. Nah, ketika mereka ada di dalam dengan ketakutan, tiba-tiba, ntar ya, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Tiba-tiba Tuhan Yesus nongol. Tuhan Yesus nongol. Lalu kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka ketakutan. Bener enggak Tuhan Yesus? Ketika mendekat, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, ya, menunjukkan tangannya yang berlubang, ya, ketika ditancapkan paku di tangannya ketika disalib. Lalu Tuhan Yesus membuka di tempat lambungnya, di kulit di luar lambungnya. Di situ juga ada luka daripada Tuhan Yesus, ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus nongol. Luar biasa. Padahal semuanya tertutup, ya, semuanya tertutup rapat. Tapi Tuhan Yesus bisa-bisa datang. Tuhan Yesus tiba-tiba nongol di tengah murid-muridnya. Kaget ya murid-muridnya. Iya, ya. Mereka kaget, tetapi mereka juga bersukacita. Kenapa? Karena bisa berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, dari mana Tuhan Yesus tiba-tiba nongol? Nah, ini rahasianya buat kakak-kakak, ya. Nah, sekarang kakak-kakak, itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Bisa dikombinasikan dengan cara-cara yang lain, ya. Misalnya dengan cara-cara yang lain bisa, ya. Nah, misalnya begini. Nah, suatu kali kakak dengan cerita yang lain mungkin caranya begini. Nah, misalnya begini ya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Ya, misalnya dengan cerita yang lain, tentu gambarnya yang lain ya. Lihat, adik-adik kosong, ya. Kosong, tidak ada apa-apa, ya. Tetapi setelah ditutup, ya, ternyata ada. Mungkin bisa seperti itu dengan cerita-cerita yang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, sebentar lagi saya akan tunjukkan. Jangan lupa ya, subscribe. Yang belum subscribe, berikan jempol, like ya, lalu bunyikan loncengnya, ting, gitu ya. Kalau misalnya video ini memberkati, nah, berikan kepada saudara-saudara yang lain, share ke tempat yang lain. Puji Tuhan. Ya, kakak. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, sediakan 4 buah karton. Kartonnya karton bekas bisa, ya. Saya menggunakan karton bekas, coba lihat ya. Nah, seperti ini. Ini karton bekas, ya. Ini karton bekas, ya. Jadi bisa dicari di mana-mana, ya. Nah, buat 4 persegian sama seperti ini, ya. Ini untuk temboknya, ya, dindingnya, ya. Lalu kemudian caranya direkatkan begini. Yang pertama kita buat dulu, kita rekatkan dulu, lalu dibuat juga 2, ya, untuk yang atas dan yang bawah,
ya, penutup yang atas dan yang bawah, ya. Nah, kemudian ini direkatkan begini. Coba lihat kakak-kakak ya, perhatikan. Nah, ini direkatkan sedemikian rupa, begini, ya. Nah, direkatkan begini, ya, direkatkan begini. Coba dikasih isolasi, ya. Bahan-bahannya sangat mudah didapat, ya, dan cara membuatnya pun gampang. Nah, kalau selesai seperti ini, ya. Ini pun juga begitu. Yang di sebelah sini juga direkatkan yang sama, ya. Direkatkan begini. Ya. Maka dapatlah seperti ini. Nah, lalu tinggal atasnya, ya. Atasnya juga direkatkan seperti ini, ya. Demikian, ya. Seperti ini, ya. Nah, agar bisa menutup, nah ini juga direkatkan begini, ya. Nah, dikasih isolasi, ya, direkatkan demikian kakak, ya. Nah, lalu, ya, jangan lupa untuk membuat atau memasangkan tutupnya, ya, untuk memasangkan tutupnya. Nah, pintunya maksud saya, ya. Nah, pintunya di sini, ya. Yang satu ditaruh di depan, ya, ingat, taruh di depan, dan yang satu nanti ditaruh di bagian belakang, ya. Oke, saya rekatkan dulu, ya. Ya, direkatkan dahulu. Iya. Nah, yang satu tadi, yang satu taruh di belakang, berarti yang satunya ada di depan, ya. Nah, taruh di depan begini, ya. Taruh di depan. Nah, maka jadilah seperti ini, ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ya, ada yang di atas penutupnya dan yang di bawah. Nah, jadilah seperti ini, ya. Nah, ya, bisa tutup dibuka, tutup buka, gitu ya. Nah, kalau yang jadi seperti ini, ya saya ini, ya, ya seperti ini, ya. Nah, bisa dibuka, bisa tutup. Nah, jangan lupa, ya, jangan lupa dibuatkan tempat di dalamnya. Bagaimana caranya dibuat seperti ini? Nah, ini seperti ini. Nah, untuk apa? Untuk menempatkan sesuatu yang bisa datang dengan tiba-tiba, yang tiba-tiba ada di dalamnya, ya. Contoh misalnya ini, ya. Misalnya contoh kain, ya. Kain, cari yang kain yang bisa dilipat kecil, ya. Lalu kemudian masukkan ke dalam sini. Nah, dimasukkan di sini, ya. Nah, lalu kemudian, ya. Nah, setelah dimasukkan begini, ya. Kalau buka jangan begini, akan kelihatan. Nah, kalau buka agak dimiringkan, seret begini. Nah, ya. Ketika dibuka agar bisa kelihatan yang di depan, yang di belakang, ya. Bagaimana caranya? Agak diiringkan lagi. Nah, kelihatan tuh, ya. Loh, kosong, ya. Nah, terus kemudian dilipat lagi ke atas ke bawah. Wah, nggak ada yang disimpan. Nah, kemudian tutup, ya, tutup semua. Lalu kemudian baru kemudian beraksi. Wah, keluar. Nah, begitu, ya. Tentu saja media seperti ini atau alat peraga seperti ini bisa kakak kreasikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.